sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Maliku Saleh. Kenapa masih banyak remaja yang masih mengikuti pergaulan bebas? Seperti contohnya, Assalamualaikum Randu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh izin perkenalkan diri? Baik, dengan senang hati, perkenalkan saya Aksan Randu, saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Maliku Saleh dengan program pendidikan agroekoteknologi. Dan izinkan perkenalkan saya Muhammad Riwai Pane. Di sini saya menjadi pembawa acara. Kurangnya antusias remaja terhadap kegiatan positif. Di Dolok Maraja ini banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh remaja, baik itu pengajian, membersihkan sampah misalnya, atau banyak hal lain. Nah, kenapa masih banyak remaja yang masih mengikuti pergaulan bebas seperti mencuri getah misalnya, ngelem atau bahkan menggunakan narkoba? Kalau menurut saya pribadi, mungkin beberapa faktor dapat menyebabkan hal tersebut. Saya juga sudah sempat berdiskusi kepada orang-orang seperti Bapak Ustadz dan lain sebagainya, bahwasanya untuk di kampus sendiri itu banyak memiliki trigger yang sulit untuk dituntaskan gitu. Semisal nih, mereka mencuri getah itu bukan tanpa alasan. Mungkin mereka tidak memiliki uang jajan, ekonomi mereka kurang, dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Tapi memang itu adalah hal yang salah. Tapi kita juga berpikir bagaimana sih cara kita untuk menuntaskan masalah mereka tersebut. Jadi kita jangan selalu menuduh mereka bahwa itu hal yang negatif. Tapi kita juga bagaimana membantu mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah mereka tanpa harus mencuri lagi gitu. Dan saya juga heran, mengapa sih di kampung kita ini begitu banyak sekali hal-hal positif yang telah digagas, yang bahkan yang telah sukses diselesaikan, tapi antusias dari para remajanya itu sangat kurang. Seperti contohnya sepak bola yang ada di Dolok Maraja. Ketika baru membentuk tim sepak bola, itu sudah banyak sekali antusias remaja yang mengikuti hal tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai hilang, mulai luntur semangatnya untuk mengikuti hal tersebut. Mungkin karena beberapa hal diantaranya itu dengan kecanduan handphone, mereka bergaul dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang di luar, mereka keasikan bahwa bermain di luar itu berbeda dengan di kampung. Jadi kebanyakan mereka tuh bermain di luar, tidak lagi bermain di kampung ini gitu. Jadi kalau saya kemarin juga sempat berdiskusi dengan Bapak Ustadz waktu pengajian, Bapak itu mengatakan bahwa sebenarnya di kampung ini memang rata-rata begitu. Bahkan bukan hanya di kampung kita saja, tapi mungkin di kampung-kampung luar sana yang notabene-nya seperti kita itu budayanya itu sama seperti kita, terutama dalam bidang pendidikan. Mereka tidak berpikir luas untuk ke depan bagaimana sih pendidikan anak itu agar lebih maju lagi. Tapi mereka berpikir uang hari ini kita habiskan untuk hari ini. Tidak, uang hari ini kita habiskan untuk pendidikan agar masa depannya lebih cerah gitu. Mengenai hal-hal yang negatif yang dilakukan remaja, sepertinya kebanyakan dipengaruhi oleh faktor dari handphone. Karena apapun yang kita tonton, apapun yang kita lihat dari media sosial, pasti akan berimpact kepada apa yang kita lakukan di kehidupan nyata. Begitu sih kalau menurut saya pribadi. Nah, gimana cara menanggulanginya remaja yang seperti itu? Nah, kalau itu kembali lagi kita sampaikan kepada orang tua, karena pada umumnya mereka yang melakukan hal-hal tersebut bukanlah mereka yang sudah dalam kata usia yang sudah matang, tapi mereka yang masih dalam usia remaja, yang masih labil, ya seperti usia kita ini. Kita belum bisa menentukan kita harus ngapain ke depannya, dan kita masih bingung, kita masih diarahkan, tapi kita juga mulai menjadikan diri kita sebagai ujung tombak dari diri kita sendiri gitu. Jadi di usia remaja ini memang harus banyak yang namanya bimbingan dari orang yang lebih tua, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kita seperti keluarga, guru, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa sendiri nih langsung menjadikan diri kita jadi apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Juga kita, terutama kita sebagai remaja masjid di desa Dolok Maraja ini, kita harus
eh, terus menggait apa hal-hal positif yang harus kita lakukan untuk mengajak para remaja. Alhamdulillahnya kita telah bisa mengajak beberapa geng-geng remaja yang ada di Dolok Maraja ini untuk mengikuti kegiatan kita. Walaupun mereka tidak tergabung dalam remaja masjid kita, tapi alhamdulillah mereka bisa ikut nih dalam kegiatan kita. Itu satu hal yang dapat kita syukuri, seperti waktu itu kita membersihkan sampah, kita melakukan clean up di ujung kampung itu, mereka bergabung di situ, walaupun mereka tidak bagian dari kita, tapi keikutsertaan mereka dalam hal tersebut itu patut kita apresiasi. Kita mengajak mereka, lalu mereka datang dan ikut membersihkan, dan saya harap di selanjutnya kita dapat melakukan hal-hal positif lagi, berkolaborasi dengan mereka, bahkan kalau bisa kita luaskan lagi jangkauan kolaborasi kita agar semakin banyak hal-hal positif yang kita sumbangkan untuk desa kita ini. Kan ada nih orang tua yang mendukung anaknya untuk mencuri getah gitu. Nah itu gimana itu menanggulangi? Kalau orang tua kebanyakan masyarakat nih, kalau orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang biasanya orang tua yang kurang berpendidikan, dan biasanya juga orang tua yang agamanya cenderung kurang. Jadi untuk kita para remaja, tentunya kalau kita berbicara kepada orang tua tersebut, kita itu bakal dianggap kamu itu masih muda, kamu itu belum tahu apa-apa dibandingkan saya. Jadi kalau saya juga pernah bertanya ini kepada kepala desa kita, jalannya kata bapak itu yaitu dengan cara kita meminta tolong kepada bapak ustadz ataupun orang-orang yang paham agama yang ada di kampung kita untuk menasihati orang tua tersebut bahwasannya apa yang dia suruh terhadap anaknya itu adalah hal yang salah. Karena anak tersebut pasti tidak enak untuk menolak apa yang diperintahkan oleh orang tua mereka, apalagi kalau anak tersebut belum tahu hal itu adalah hal yang salah gitu. Apakah dengan mengajak mereka pengajian atau ikut clean up, mereka akan berubah meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka yang negatif itu? Insya Allah bakal berubah. Tapi tidak hanya dengan hal itu, tentunya banyak faktor-faktor lain yang harus dikembangkan lagi supaya mereka tetap bisa berada pada jalan positif. Karena peran kita sebagai remaja masjid yang sebagai bisa dibilang pelopor untuk para remaja untuk melakukan hal-hal yang positif, tentunya kita harus juga menjadi pacuan terhadap mereka bagaimana untuk menjadi contoh yang baik. Tapi kita hanya mengajak mereka, kalau mereka tidak mau ya kita apa boleh buat. Seperti hal sebelum-sebelumnya kita juga sudah mencoba mengajak mereka, tapi sepertinya mereka juga kurang minat dengan apa yang kita ajak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah mereka sudah terbuka hatinya, sudah terbuka pikirannya untuk mengikuti hal yang telah kita ajak. Nah kalau misalnya mereka ganggu kita nih, apa yang bisa remaja masjid lakukan? Misalnya mengganggu gitu kegiatan-kegiatan kita seperti membersihkan sampah. Kalau mengganggu ya, kalau sejauh ini mengganggu itu belum ada sih, belum kita temukan. Tapi waktu itu sempat ada, tapi dalam media sosial. Tapi kita karena media sosial itu dilihat oleh orang banyak dan kita tidak bisa membatasinya. Yang kita lakukan adalah kita menghapus apa yang telah mereka beri komentar ataupun ocehan-ocehan yang tidak berguna supaya orang lain tidak melihat. Jadi kita juga tidak boleh menyerang balik kepada mereka. Kita hanya sebagai sisi positif kita menyelesaikan masalah itu tanpa ada rasa dendam dan tanpa rasa iri terhadap mereka. Dan semoga di kampung ini itu tidak ada. Kalaupun ada, kita hanya bisa sabar karena kalau kita membalas mereka dengan hal-hal yang negatif juga, tentunya kita sama saja dong seperti mereka. Jadi kita tidak boleh membalas hal-hal tersebut supaya mereka juga malu. Ibaratnya seperti kata pepatah, jika kita dilempar orang dengan batu, kita harus melempar dengan roti. Supaya apa? Supaya mereka terbuka pikirannya bahwa kita mengganggu dia, tapi ternyata dia tidak membalas apa yang kita lakukan, yaitu perbuatan buruk yang kita lakukan, tapi malah dia membalas kita dengan perbuatan yang baik. Tentunya hati kita sebagai manusia pasti kita tergerak untuk mengikuti apa yang telah dilakukan gitu, terutama hal-hal yang positif gitu. Permata ada bank sampah kan. Nah, penghasilan dari bank sampah itu udah berapa kira-kira? Kalau kira-kiranya tidak bisa kita jelaskan secara konkret karena
kita waktu itu sempat ada kehilangan buku catatannya. Tapi kalau kisaran waktu pertama kali kita nyetor tuh kita mendapatkan uang sebesar 600.000 gitu. Setelah itu yang kedua ada sekitar 500.000 dan yang terakhir kalau tidak salah ada 400.000. Jadi kalau kita total ada 1.500.000 dan itu saya kira udah banyak sekali untuk hal yang sampah seperti sampah itu sudah banyak mendapatkan hasil yang seperti itu, sudah syukur alhamdulillah karena di desa kita ini sampah itu banyak tapi cara mengelolanya yang masih kurang. Kemanakah uang itu diberikan? Kalau uang itu kemarin waktu ada kegiatan, uang itu dimanfaatkan untuk kegiatan seperti adanya acara di Hari Pahlawan. Jadi kita mengadakan lomba-lomba supaya anak-anak yang ada di sekitar Masjid Taqwa ini mengetahui bahwa pahlawan itu pantas untuk dihargai. Karena pahlawan perjuangannya sangat besar dan kita sebagai orang yang menghargai pahlawan tersebut, kita harus merayakannya walaupun dengan hal-hal yang kecil gitu. Dan beberapa kali kita juga masukkan uang kas di Permata seperti untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan Permata dan rencananya insya Allah kita akan membeli baju batik untuk Permata dengan uang penghasilan dari sampah tersebut. Baiklah, demikian podcast kita pada malam hari ini. Pada siang hari ini saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.